Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adere. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sudah sering saya kemukakan, yaitu adalah latihan beban. Judul hari ini adalah latihan beban, kunci awet muda. Awet muda adalah sebuah pemaknaan sesungguhnya lebih kepada ketika kita punya kemampuan untuk menghambat terjadinya proses penuaan. Makanya kenapa terminologinya kadang-kadang orang bilang anti-aging gitu. Tapi sebenarnya mungkin lebih tepatnya kita tetap aging tapi we are aging gracefully gitu ya. Jadi aging secara normal, bukan aging secara prematur, artinya kecepatannya terlalu dahsyat gitu ya, sehingga artinya kok cepet tua gitu ya. Jadi tuanya harus bertahap pelan-pelan. Nah, salah satu kuncinya kalau orang tanya sama saya, kira-kira Mas Ade kalau seandainya ada satu, mungkin anggap aja cuma satu kata gitu atau satu kalimat gitu ya yang boleh saya jawab dari berbagai strategi yang begitu banyak untuk mempertahankan yang namanya keawet mudaan gitu. Mungkin salah satu yang saya bisa bilang yang mungkin underapresiasi yaitu adalah latihan beban. Ini adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang mungkin kebanyakan dari teman-teman saya juga yang umurnya sekarang udah mau masuk ke 54 tahun ke atas yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Yang mungkin saya tetap masih coba melakukannya dengan harapan saya bisa mempertahankan yang namanya si otot rangka yang menjadi organ of longevity atau yang dikenal dengan namanya organ si awet muda atau panjang umur tersebut, teman-teman sekalian. Nah, jadi cara kerjanya sebenarnya gimana? Cara kerjanya, teman-teman tahu bahwa otot rangka kita itu adalah terdiri dari hampir kurang lebih kira-kira sekitar 60% daripada organ di dalam tubuh kita itu adalah otot rangka kita, otot dada, otot bahu, otot kaki, otot lengan, dan sebagainya. Makanya kenapa juga dianya menjadi paling boros dalam hal tenaga, teman-teman sekalian. Nah, uniknya otot rangka ini, dia sebenarnya salah satu kalau disebut dengan namanya is the largest site. Site is the largest, yang paling gede dalam hal apa? Dalam hal pembuangan gula. Is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gulanya itu paling gede adanya di otot kita. Nah, sedangkan kita kebanyakan makan setiap hari, kalau ada karbohidrat, protein, lemak, kita paling banyak makan karbo. Nah, karena karbo itu adalah energi yang mau kita pakai, kebanyakan energi yang kita pakai itu tidak sebanyak daripada karbo atau energi yang kita masukkan. Makanya kenapa akhirnya terjadilah penyimpanan energi. Nah, penyimpanan energi seharusnya adanya di otot kita. Tapi karena teman-teman nggak pernah latihan ototnya, makanya ototnya terbatas, sehingga akhirnya penyimpanan energinya akhirnya ditaruh di sebuah tempat di mana disebut dengan namanya tabungan energi, yaitu yang ada di sel di dalam lemak di tubuh kita. Makanya kenapa akhirnya orang dari six pack akhirnya jadi six man itu karena kegemukan. Jadi semuanya kebuang ke sana. Nah, jadi otot melakukan yang namanya interception, di mana pada saat sebelum disimpan ke dalam sel lemak, otot istilahnya proses tersebut memaksa untuk dalam situasi itu, ini saya membuat perumpamaan ya. Jadi dia mesti kulo nuwun dulu, atau perlu punten, atau perlu permisi dulu. Otot, waktu saya habis makan nasi, makan mie, makan roti, makan kue-kuean, otot boleh gak saya ada di sana? Ketika teman-teman rajin latihan ototnya, tentu otot akan, nah ini teman-teman lihat di sini nih. Kenapa disebut sebagai glukos regulasi? Karena 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita, itu 80%-nya akan ditarik kemana? Akan ditarik ke otot kita. Kalau seandainya kita latihan beban, rajin latihan beban. Tapi karena teman-teman nggak rajin latihan beban, maka apa yang terjadi? Otomatis ketika gulanya berlebihan, tidak mau terjadinya kelebihan gula di pembuluh darah kita, makanya harus diturunkan. Yang menurunkan adalah si pankreas kita merilis hormon insulin melalui beta selnya. Kalau melalui alfa sel disebut namanya glukagon. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Nah, problemnya adalah teman-teman nggak melakukan aktivitas ini, otot rangka, makanya otomatis pankreasnya terus-menerus harus memproduksi insulin. Memproduksi insulin secara terus-menerus, terjadi yang namanya overproduksi insulin, itu yang disebut dengan namanya hyperinsulinemia. Nah, kenapa disebut hyper? Karena produksinya terlalu berlebihan. Kenapa produksinya terlalu berlebihan? Karena kita banyak makan karbo yang terus-menerus. Dan kita tidak pernah latihan beban. Sehingga akhirnya kelebihan daripada gula tadi yang dibawa oleh insulin itu akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Kenapa disimpan di dalam sel lemak? Karena waktu mau disimpan di dalam sel yang membutuhkan, selnya merasa muak.
Karena tiap kali insulinnya hadir terus datang. Makanya dia menolak, makanya terjadi yang disebut namanya penolakan terhadap insulin atau yang dikenal yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin inilah teman-teman sekalian yang kalau kita buat satu investigasi itu adalah akar permasalahan daripada berbagai yang namanya klaim BPJS Kesehatan dan lain-lainnya. Ini yang saya sebut dengan yang namanya ketika terjadinya resistensi insulin, makanya akhirnya semua disimpan ke dalam sel lemak dan menjadi sebuah representasi daripada permasalahan apa saja. Ada 4 pilar sakit kalau teman-teman tahu ya. Yang satu yaitu adalah yang berhubungan dengan permasalahan sakit yang berhubungan dengan permasalahan jantung. Ya, yang kedua yang berhubungan dengan cancer atau kanker. Yang ketiga yang berhubungan dengan syaraf. Terjadi yang namanya neurodegeneratif. Dari kata degeneratif, dulu berfungsi, sekarang tidak berfungsi karena gula darahnya naik sehingga akhirnya terjadi yang namanya permasalahan di syaraf, ya, neuropati dan sebagainya. Dan yang terakhir, pilar yang berikutnya itu adalah penyakit yang berhubungan dengan metabolic syndrome. Apa saja yang paling populer? Yaitu diabetes tipe 2, lalu juga terjadinya hipertensi, terjadinya pengentalan darah, terjadinya banyak hal. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, kenapa hal ini terjadi? Karena disebabkan karena resistensi insulin. Terus jadi bagaimana dong strateginya? Balik lagi kayak saya bilang, ini jawaban yang sederhana. Di satu sisi teman-teman bisa mencari keluar minta bantuan. Gimana ya caranya supaya selnya yang tidak sensitif lagi menjadi lebih sensitif. Akhirnya teman-teman menggunakan medikasi untuk menekan gejala itu. Nah, seiring dengan medikasi dilakukan oleh teman-teman, misalnya kalau terpaksa harus melakukan itu, sebenarnya ada satu keunikan di situasi itu di mana teman-teman diberikan kesempatan tarik nafas untuk bilang, oke deh, saya tekan gejalanya, jadi suppress symptoms-nya itu adalah salah satu daripada kebermanfaatan menggunakan medikasi. Jadi saya suppress symptom-nya, tapi dalam proses situasi itu, teman-teman harus merubah perilakunya, yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara latihan beban. Kenapa latihan beban? Karena latihan beban akan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi sensitivitas insulin akan meningkat. Permasalahan daripada kesakitan adalah resistensi insulin. Tapi dengan latihan beban kita meningkatkan sensitivitas insulinnya. Kenapa? Karena balik lagi tadi, kalau bahasa sederhananya orang bilang apa teman-teman sekalian? Udah pankreas nggak usah mengeluarkan, memproduksi si hormon insulin untuk ngambil kelebihan gulanya. Biar saya si otot aja yang akan menarik. Ingat tadi 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita ditarik oleh si otot kalau teman-teman rajin melakukan aktivitas latihan beban. Makanya kenapa setiap hari harus melakukan aktivitas latihan beban. Bisa menggunakan alat bantu, bisa dengan menggunakan tubuh sendiri. Jadi sekali lagi bukan semata-mata latihan beban untuk supaya harus jadi seperti si Aderai atau ada sebagian teman, aduh Mas Ade saya tidak mau berotot, jangan khawatirkan otot juga nggak mau sama kita ya. Di sisi lain kegunaan daripada kenapa kita melatih otot kita hanya lebih kepada kita punya kemampuan untuk meregulasi yang namanya gula di dalam darah kita dan kita bisa meningkatkan sensitivitas insulin yang menjadi musuh daripada resistensi insulin. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, menjadi murid daripada sebuah antisipasi sebelum menjadi murid daripada sebuah reaksi yang mahal dan susah. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita rubah ulah perilaku kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu permasalahan daripada orang tua gitu yang cepat hilang itu adalah yang disebut dengan nama tipe otot 2A atau yang dikenal dengan namanya fast twitch fiber. Nah, otot 2A inilah yang cepat hilang, terutama banyaknya ada di kaki kita, sehingga makanya kenapa terjadi yang namanya otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya jadi rapuh, karena kehilangan 2A, tipe 2A tadi, banyak di badan kita. Nah, kerapuhan itulah akhirnya, makanya kenapa saya sering terjadilah yang namanya berbagai kecelakaan orang tua. Apakah jatuh di kamar mandi, apakah jatuh di tangga, apakah jatuh di jalan. Seolah-olah yang salah tuanya, padahal yang salah adalah terjadinya kehilangan massa otot. Makanya kenapa prinsip daripada otak dan otot, yaitu adalah kalau tidak digunakan, maka kita akan kehilangan. Oleh sebab itu gunakanlah. Kenapa? Karena otot dan otak hidupnya dari signal. Dan 90% signal datangnya dari movement gerakan. Dan gerakan tidak diciptakan, setiap gerakan tidak diciptakan sama.
Makanya kenapa ada gerakan yang berfokus kepada 1A atau slow twitch fiber, ada yang gerakan berfokus kepada 2A, ada yang 2B, ada yang 2X. Kalau berbicara signal, semakin dia ke bawah, berarti signalnya semakin tinggi. Nah, kalau 1A kenanya pada saat kita cardio exercise, mungkin jalan kaki, naik sepeda, kenanya 1A. Kalau kita latihan beban, kenanya 2A. Kalau latihan beban dengan intensitas yang lebih berat, maka bisa kena ke 2B atau 2X. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, begitu usianya kadang-kadang sudah di atas 40 tahun, terjadi permasalahan daripada apa teman-teman sekalian? Daripada kesehatan secara menyeluruh dengan kalau kita buat satu investigasi, 1% daripada size muscle otot kita itu berkurang setiap tahunnya. Setiap tahunnya terjadi penurunan 1%. Teman-teman bisa lihat di sini. 1% itu setara dengan apa? 1-3% fungsi setelah usia di atas 40 tahun. Selain itu juga kita kehilangan apa? Ketika kehilangan 1% size massa otot, maka kita kehilangan 3-5% kekuatan power dan strength-nya kita. Nah, selain itu juga 8-10% kecepatan dan explosiveness gitu, itu juga akan hilang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, secara umum akhirnya kemampuan kita untuk bisa jalan lebih jauh, naik turun tangga, bisa ngangkat barang, bisa bantu orang lain melakukan berbagai aktivitas, pelan-pelan terjadi yang namanya degradasi. Karena apa? Karena kehilangan otot. Jadi oleh sebab itu makanya kenapa saya cuma bisa bilang adalah bahwa bagaimana menghambat proses penuaan akhirnya bisa menjadi jawaban daripada keawet mudaan dalam tanda kutip, yaitu adalah kalau kita bersedia untuk menahan laju hilangnya si otot tadi dengan kita rajin melakukan aktivitas yang namanya latihan beban. Jadi kesimpulannya dari cerita ini, latihan beban adalah kunci awet muda. Dadah.